Bab 1875. Memasuki dengan mudah. Gunung Suci tertinggi abadi sangat hierarkis. Di luar Gunung Suci, ada murid dari partai bagian luar. Kawasan Gunung Suci merupakan tempat tinggal murid biasa partai bagian dalam. Jadi meskipun setiap kultivator memiliki halaman tempat tinggal yang berdiri sendiri, namun letaknya berdekatan satu sama lain dan tidak sulit untuk menemukannya. Finola Su juga diam-diam mencari di sela-sela, menggunakan auranya untuk berinteraksi dengan aura yang mengalir keluar dari halaman ini. Keduanya berlatih pusaka Sekte Suci Abadi, dan sangat peka terhadap energi ekstrim. Selama masih ada aura yang mirip dengan pelatihan mereka sendiri di halaman, mereka bisa merasakannya. Erikin agak acuh tak acuh, dia tidak berlatih metode Sekte Suci Abadi, jadi halaman ini tidak ada perbedaan untuk dirinya sendiri. Namun, Erikin sangat ingin tahu tentang tata letak formasi di luar halaman. Formasi besar zaman dulu agak berbeda dengan formasi sekarang di dunia kultivasi, khususnya sekte-sekte suci abadi, bahkan formasi mengungkapkan sesuatu yang ekstrim. Dia tidak tahu apakah dia dapat dengan mudah mematahkan formasi ini melalui mata dewa. Lagi pula, bahkan jika Finola Su dan Felao yang dapat menemukan tempat tinggal yang cocok untuk murid partai bagian dalam, mereka harus terlebih dahulu membuka formasi sebelum memasukinya untuk mendapatkan informasi token. Jika dia dapat menembus formasi dengan cepat, Anda juga dapat menghemat banyak waktu dan energi. Mata dewa terbuka, dan Erikin menemukan sebuah rumah kuno secara acak, dan mempelajari formasi ini di luarnya. Di bawah mata dewa, semua rintangan telah hilang sama sekali, dan hanya formasi penjaga besar yang terdiri dari formasi kompleks dan misterius yang tersisa di depan mereka. Namun, setelah beberapa pandangan, Erikin menarik napas, tak terhindarkan untuk mengagumi formasi yang sangat indah. Gila, formasi acak Sekte Suci Abadi yang menjaga halaman murid ini sebenarnya termasuk barisan pertahanan, barisan serangan balik, dan barisan formasi spiritual. Pengumpulan metode roh bahkan memiliki susunan formasi sihir dan susunan yin dan yang. Erikin belum pernah melihat metode formasi yang ditumpuk, bahkan dia sekarang sudah memahami formasi yang ditumpuk. Namun mampu menumpuk begitu banyak formasi halus tanpa merusak kekuatan formasi apapun, Sekte Suci Abadi ini memang cukup kuat untuk membuat sebuah formasi. Memanfaatkan kesempatan ini, dia juga bisa mempelajarinya dengan seksama dan memahami beberapa bentuk formasi. Bagaimanapun, Erikin memiliki mata dewa, dan dia bisa melihat langsung esensi formasi, dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi, ketika Finola Su dan Felao yang sedang mencari halaman, Erikin duduk bersila di depan rumah dan mulai diam-diam mengerti. Orang ini, dia tidak membuka larangan formasi, dan dia tidak mencari resonansi aura. Apa yang dia lakukan? Dan adegan ini, ketika Felao yang telah lama mencari, menyadarinya, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan keraguan. Erikin duduk di sini, seolah-olah dia memahami sesuatu, tetapi menghadap ke dinding, dia tidak dapat memahaminya. Karena bingung, Felao yang akan berpaling. Tiba-tiba dia melihat Erikin bergerak. Erikin yang sedang duduk bersila dan berpikir, tiba-tiba berdiri, lalu melangkah menuju halaman. Erikin, formasi ini ada batasannya, tidak bisa begitu. Felao yang menarik napas dingin, melebarkan matanya dan berseru memberi peringatan. Memang benar formasi luar Sekte Suci telah dihancurkan. Ada juga banyak formasi yang telah kehilangan sebagian pengaruhnya. Namun, tempat tinggal murid-murid partai bagian dalam berada karena tidak banyak pertempuran, ditambah formasi ini. Formasi kecil dan tidak tahan banyak serangan. Saat ini, formasi di luar halaman utuh ini masih berfungsi. Dulu ada kultivator, dan dia terburu-buru ingin memasukinya.
Formasi menyerang balik bersama dengan formasi penjaga. Pada saat itu, orang ini tewas disambar petir. Jadi melihat bahwa Erikin tidak menyiapkan apapun, dia langsung masuk ke formasi, dan Felao yang hampir pingsan. Tapi kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul untuk Felao yang. Tepat ketika dia hendak terbang untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkannya, langkah kaki Erikin sudah jatuh di dalamnya. Namun formasi penjaga ini tidak menunjukkan tanda-tanda aktif. Setelah itu, Erikin berjalan langsung ke halaman. Ini. Mata Felao yang melebar, seperti disambar petir. Dia hampir mengira dia telah salah. Felao yang mengucek-ngucek matanya. Benar, ini adalah kediaman murid partai bagian dalam sekte suci, dan tidak ada bekas kerusakan. Mengapa Erikin masih bisa hidup? Dan dia berjalan di halaman dengan begitu santai. Seolah dia berpura-pura menjadi rumahnya sendiri. Mungkinkah ada yang salah dengan formasi yang dia tidak tahu? Misalnya, apa yang telah melalui 500 tahun ini yang menyebabkan semua formasi runtuh? Felao yang memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Dia memiliki keberanian dan mencobanya dengan hati-hati. Akibatnya, tirai tipis formasi di depannya menyala, dan dia langsung terusir. Formasi itu tidak rusak sama sekali, benar-benar seperti hantu. Felao yang terbang tanpa daya, bertanya-tanya bagaimana Erikin mengatur semua ini. Erikin tahu formasi itu. Dia tahu, tapi mengetahui formasi tidak berarti dia bisa memecahkan formasi begitu cepat. Bagaimana dia dapat tahu bahwa Erikin memiliki kemampuan mata dewa? Terlebih lagi, meskipun formasi kuno di luar halaman ini, mereka hanya untuk para murid. Standarnya rata-rata. Selama Erikin tidak berniat merebut apapun, masuk saja dan lihat, itu bahkan lebih sederhana. Sepertinya keberuntungan. Setelah memasuki halaman rumah, Erikin pertama-tama melihat sekeliling. Meskipun halamannya tidak besar, tapi semuanya cukup lengkap. Ruang latihan, ruang alkimia, termasuk tempat api unggun untuk alat pemurnian, semuanya tersedia. Namun, karena sekte suci sudah lama tidak ada, api tanah telah padam, dan rumah itu terlihat cukup tua. Erikin melangkah ke ruangan tempat kultivator berlatih, dan menemukan slip giok di atas meja giok. Ketika matanya diarahkan ke sana, ternyata itu adalah buku yang berhubungan dengan teknik formasi. Selain itu, slip giok terbuka, dan sepertinya orang itu masih membaca sebelumnya, tetapi setelah itu, kultivator meninggalkan kediaman tanpa mengetahui apa yang terjadi. Selain itu, Erikin menyapu lagi ke sekeliling. Selain ruang pemurnian alat, ada beberapa embrio biji roh yang tidak ditempa, hanya beberapa yang menumpuk di sudut. Membuat susunan formasi yang gagal. Selain itu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Sepertinya ini adalah cara mengolah formasi dan tempat tinggal para kultivator yang suka membangun formasi. Erikin membuat penilaian. Sekarang dia memiliki apa yang dia butuhkan. Dia mempelajari metode pembentukan formasi, menggabungkan slip giok dan biji roh, dan bahkan formasi yang gagal, semuanya sudah diatur. Formasi tersebut mungkin merupakan sampah dari kultivator kuno ini, tetapi tentu akan membantu Erikin untuk mempelajari formasi kuno tersebut. Lagi pula, untuk benua dunia dewa, zaman kuno adalah zaman paling cemerlang bagi para kultivator dan berbagai metode kultivasi yang paling makmur. Ini juga alasan mengapa banyak metode kuno hilang, tetapi begitu mereka muncul, mereka akan menyebabkan kegemparan dan menyebabkan semua pihak bertarung. Termasuk Erikin, yang juga mendapat banyak manfaat dari Rui, Tianhuo, dan Master Abadi Yuesi. Berjalan keluar dari halaman, Erikin tiba-tiba merasa bahwa tempat di mana murid gerbang bagian dalam berada, tidak tampak begitu membosankan. Dia mendongak dan menemukan bahwa Vinola Su dan Felao yang masih mencari,
dan dia hanya memasuki halaman kultivator di sebelahnya. Bersambung.